Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap Ibu Hobiro Hidayati, alamat Dusun Kedung Pulu RT 5 RW 6, Tambak Reja, Kedung Reja, Cilacap, di MTS Elfridos 2, Bu Guru mengajar mapel akidah akhlak ya. Sebagai pengantar, kita perkenalan dulu juga dengan materi. Oke, masuk ke pertemuan pertama, mapel akidah akhlak kelas 8. Bab pertama ada materi yang berjudul Al-Quran dan keistimewaannya. Untuk penjelasannya, silahkan kalian perhatikan video pembelajaran materi berikut ini. Masuk ke pembahasan awal, sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW tengah bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan haji wada. Surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ah 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran Surat Al-Isra ayat 106. Kemudian pembahasan berikutnya adalah periodisasi turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam 2 periode, 1 periode sebelum hijrah, 2 periode sesudah hijrah. Ayat yang turun pada periode pertama dinamai ayat-ayat Makkiyah, dan ayat yang turun pada periode kedua dinamai ayat-ayat Madaniyah. Yang pertama periode Makkiyah atau periode Makkah, yaitu ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, berjumlah 86 surat, diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Wahyu yang pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro, pada saat Nabi Muhammad SAW bertahanus atau menyendiri, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan yang kedua, periode Madaniyah atau periode Madinah, yaitu ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah, berjumlah 28 surat, turun selama 9 tahun 9 bulan. Selama masa periode ini, dakwah Al-Quran telah dapat mewujudkan suatu prestasi besar karena penganut-penganutnya telah dapat hidup bebas melaksanakan ajaran-ajaran agama di Yasrib yang kemudian diberi nama Al-Madinah Munawwarah. Wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Faman ittara fi mahmasatin ghairu mutajanifil ismi fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan bagimu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Pembahasan berikutnya adalah sejarah pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama, Al-Quran pada masa sebelum wafat Rasulullah SAW.
Pada masa ini, Al-Quran diturunkan ayat demi ayat dan surat demi surat, karena kefasihan dan keindahan bahasanya luar biasa. Ia tersebar dengan cepat dan menakjubkan. Secara sembunyi-sembunyi dan malam-malam yang gelap, kaum muslimin datang mendekati rumah Nabi Muhammad SAW untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang sedang beliau baca. Kaum muslimin juga bersungguh-sungguh dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran, karena Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan urusan kaum muslimin menjadi teratur, beliau memerintahkan kepada sekelompok sahabatnya untuk memperhatikan keadaan Al-Quran, mengajarkan, mempelajari, dan menyebarkannya. Wahyu itu dicatat hari demi hari sehingga tidak musnah, dan mereka dibebaskan wajib militer. Yang kedua, Al-Quran pada masa sesudah Rasulullah SAW wafat. Sesudah Rasulullah wafat, Ali bin Abi Thalib diam di rumahnya untuk menghimpun Al-Quran dalam satu masa menurut urutan turunnya. Dan sebelum 6 bulan sejak wafatnya Rasulullah, dia telah merampungkan penghimpunan itu dan mengusungnya ke atas punggung unta. 1 tahun sesudah Rasulullah wafat, pecah perang Yamamah yang merenggut korban 70 orang qurra atau penghafal Al-Quran. Pada waktu itu khalifah berpikir untuk menghimpun surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf, karena khawatir akan terjadi perang lagi serta khawatir akan punahnya para qurra atau hilangnya Al-Quran karena kematian mereka. Khalifah memerintahkan kepada sekelompok qurra di bawah pimpinan Zaid bin Thabit untuk menghimpun Al-Quran. Mereka menghimpun dari papan-papan, pelepah-pelepah kurma, dan kulit-kulit domba yang terdapat di rumah Nabi yang ditulis oleh para penulis wahyu, dan tulisan-tulisan yang ada pada sahabat-sahabat yang lain. Setelah menyelesaikan penghimpunan itu, mereka menyalin beberapa naskah dan dibagikan ke beberapa negeri Islam. Demikian pembahasan untuk materi hari ini. Kita lanjutkan dengan pertemuan yang akan datang. Dan sebagai penutup, tugas kalian adalah yang pertama, tulis kembali rangkuman materi ini di buku tulis kalian. Kemudian yang kedua, foto dan kirim hasil rangkuman kalian melalui akun pembelajaran online kalian ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.